Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Maeswara dari kelas IFB 1J, NIM 2511061. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang diksi, kata baku, tidak baku, dan istilah serapan. Pengantar diksi. Diksi merupakan kemampuan memilih kata yang paling tepat, efektif, dan sesuai konteks untuk menyampaikan pesan secara jelas tanpa menimbulkan penafsiran ganda. Dalam bahasa Indonesia, diksi tidak hanya terkait memilih kata yang indah, tetapi juga yang benar menurut kaidah baku. Konsep diksi mencakup pemilihan kata baku, kata tidak baku, serta berbagai istilah serapan yang kini digunakan dalam berbagai bidang ilmu dan kehidupan sehari-hari. Ketepatan diksi menjadi sangat penting karena memengaruhi pemahaman pendengar atau pembaca. Dalam situasi akademik, profesional, maupun formal, penggunaan diksi yang tepat menciptakan kesan bahwa penutur atau penulis memiliki penguasaan bahasa yang baik. Sebaliknya, kesalahan diksi dapat menyebabkan pesan kurang efektif atau bahkan disalahartikan. Oleh karena itu, memahami prinsip dasar diksi merupakan langkah awal menuju komunikasi yang lebih baik. Pentingnya diksi dalam komunikasi. Diksi memiliki peran penting dalam menentukan kejelasan dan efektivitas komunikasi. Kata yang dipilih harus mampu mewakili maksud pembicara atau penulis dengan tepat. Ketidaktepatan pemilih kata dapat menyebabkan ambiguitas, salah tafsir, atau penurunan kualitas komunikasi, terutama dalam situasi resmi. Pada konteks akademi dan profesional, diksi menjadi standar kompetensi seseorang dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pemilihan yang tepat juga membantu menciptakan hubungan yang baik antara penutur dengan audiens. Sebab bahasa yang jelas dan lugas akan lebih mudah dipahami. Lebih jauh lagi, diksi memengaruhi gaya penyampaian pesan, apakah bersifat formal, netral, atau santai. Dengan memahami pentingnya diksi, seseorang akan lebih berhati-hati dalam memilih kata, terutama kata baku, istilah teknis, atau istilah serapan yang sudah disesuaikan. Tanpa diksi yang tepat, pesan yang baik sekalipun dapat kehilangan makna. Pengertian dan ciri-ciri kata baku. Kata baku adalah kata yang penggunaannya dan penulisannya sesuai aturan KBBI atau PUEB. Kata baku digunakan dalam konteks resmi seperti laporan penelitian, surat dinas, dokumen akademik, dan publikasi ilmiah. Ciri-ciri utama kata baku antara lain memiliki ejaan yang sesuai kaidah, tidak memengaruhi dialek daerah, tidak terpengaruh dialek daerah, tidak terkontaminasi bahasa asing, serta memiliki makna yang jelas. Penggunaan kata baku sangat penting karena menjaga konsistensi dan keseragaman bahasa Indonesia dalam berbagai situasi formal. Selain itu, kata baku mencerminkan ketelitian seseorang dalam berbahasa. Banyak kata baku mengalami perubahan seiring pembaruan KBBI, sehingga pentingnya untuk selalu mengikuti perkembangan terbaru. Kata baku juga menjadi acuan utama untuk menyusun kalimat yang baik, terstruktur, dan efektif. Contoh kata baku: analisis, praktik, kualitas, dan aktivitas. Penggunaan kata baku dalam kalimat. Pemakaian kata baku dalam kalimat menjadi penentu kejelasan makna, terutama pada komunikasi formal dan akademik.
Kata baku memastikan bahwa informasi disampaikan secara akurat dan profesional. Dalam laporan ilmiah, penggunaan kata baku adalah kewajiban karena menyangkut kredibilitas data dan penulisnya. Begitu juga dalam surat resmi, presentasi, dan artikel ilmiah. Kata baku membantu pembaca memahami maksud tanpa kebingungan. Penggunaan kata baku tidak hanya soal ketepatan ejaan, tetapi juga ketepatan memilih makna, kata yang sesuai, konteks. Dengan membiasakan diri menggunakan kata baku, seseorang dapat meningkatkan kualitas bahasanya secara keseluruhan. Oleh karena itu, memeriksa kembali kata penggunaan KBBI menjadi langkah penting dalam penyutingan. Contoh kalimat, mahasiswa melakukan analisis data hasil survei. Yang kedua, guru memberikan evaluasi pembelajaran setiap akhir semester. Yang ketiga, peserta wajib mengisi formulir sebelum mengikuti kegiatan. Yang keempat, kegiatan praktik laboratorium dilaksanakan setiap minggu. Kata tidak baku dan penyebabnya. Kata tidak baku adalah kata yang penulisan atau penggunaannya tidak sesuai dengan aturan KBBI. Kata baku sering muncul dalam percakapan sehari-hari karena mempengaruhi dialek daerah. Kebiasaan lisan yang salah kaprah atau belum mengikuti pembaruan kamus terbaru, meski kata tidak baku dapat diterima dalam konteks informal, keberadaannya tidak sesuai untuk komunikasi resmi karena dapat menurunkan profesionalisme dan mengurangi keakuratan makna. Banyak orang yang masih menggunakan kata tidak baku tanpa sadar karena terbiasa mendengarnya sejak lama. Beberapa bentuk tidak baku juga berasal dari ejaan lama atau pengaruh bahasa asing. Mengetahui bentuk-bentuk kata tidak baku membantu penutur mengoreksi dan mengganti kata tersebut dengan bentuk bakunya. Contohnya itu praktek menjadi praktik, kualitas menjadi kualitas, izin jadi izin. Dan untuk kata tidak bakunya itu ada di sebelah kiri yang praktek, kualitas, dan izin. Contoh kata baku dan pembetulannya. Kesalahan penggunaan kata tidak baku sering ditemukan dalam tulisan media sosial, bahkan dokumen formal. Oleh karena itu, pentingnya untuk dapat mengidentifikasi bentuk tidak baku dan mengetahui padanan bakunya. Kata tidak baku sering terlihat mirip dengan bentuk bakunya sehingga banyak orang tidak menyadari kesalahan. Salah satu cara untuk menghindarinya adalah membiasakan diri memeriksa kata melalui KBBI. Ketika sebuah kata dituliskan secara benar, pembacaan atau pendengar akan lebih mudah memahami maksud penulis. Penggunaan kata baku juga meningkatkan kepercayaan audiens terhadap profesionalisme penutur. Dengan memperbaiki kata tidak baku, kualitas bahasa secara keseluruhan akan lebih terjaga. Contoh bentuk tidak baku, sekretaris menjadi sekretaris, resiko menjadi risiko, aktivitas menjadi aktivitas. Contoh kalimat salah dan benar. Yang salah itu dia belum memberi izin. Yang benar itu dia belum memberi izin. Istilah serapan dan proses masuknya ke bahasa Indonesia. Istilah serapan adalah kata yang berasal dari bahasa asing atau bahasa daerah kemudian masuk digunakan dalam bahasa Indonesia. Istilah serapan muncul karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan komunikasi antar negara. Proses masuknya istilah serapan dapat terjadi melalui beberapa mekanisme, yaitu adopsi, atau mengambil kata apa adanya, adaptasi, menyesuaikan ejaan atau pengucapan, penerjemahan, mengganti dengan kata padanan arti, atau pembentukan padanan baru disesuaikan dengan konteks Indonesia. Istilah serapan memperkaya kosakata bahasa Indonesia sehingga mampu menjelaskan konsep-konsep modern yang sebelumnya belum dikenal. Namun, tidak semua istilah serapan
langsung menjadi baku. Kata tersebut harus melalui penyesuaian ejaan dan kemudian ditetapkan dalam KBBI. Proses serapan, adopsi, adaptasi, penerjemahan, dan pembentukan padanan. Istilah serapan dari bahasa Inggris. Perbedaan antara kata baku, kata tidak baku, dan istilah serapan terletak pada sumber, kaidah, dan penggunaannya. Kata baku adalah kata yang sudah ditetapkan dalam KBBI dan digunakan dalam konteks formal. Kata tidak baku merupakan bentuk yang tidak mengikuti kaidah dan tidak disarankan dalam situasi resmi. Sedangkan istilah serapan berasal dari bahasa asing atau daerah yang diadaptasi dan kemudian menjadi bagian dari bahasa Indonesia. Perlu dipahami bahwa istilah serapan bisa saja baku apabila sudah masuk ke KBBI, sehingga tidak semua kata serapan dianggap tidak baku. Dengan memahami perbedaan ini, penutur dapat menggunakan kata yang lebih tepat dan sesuai konteks. Contohnya, baku, kualitas, tidak baku itu kualitas karena menggunakan W, yang benar itu menggunakan U. Serapannya komunikasi. Strategi memilih diksi yang tepat. Memilih diksi yang tepat membutuhkan kemampuan memahami konteks komunikasi, jenis pembaca atau pendengar, serta tujuan penyampaian pesan. Beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lainnya dengan membiasakan diri merujuk pada KBBI sebagai acuan kata baku. Selain itu, hindari penggunaan kata yang bermakna ganda untuk mencegah ambiguitas. Penutur juga mempertimbangkan tingkat formalitas situasi untuk menentukan apakah kata yang digunakan harus baku atau dapat menggunakan bentuk santai. Membaca berbagai tulisan berkualitas juga membantu memperkaya kosakata sehingga memudahkan dalam memilih diksi. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, seseorang akan mampu menyampaikan pesan lebih efektif, jelas, dan sesuai tujuan. Strateginya, periksa kata di KBBI, sesuaikan dengan konteks, hindari kata ambigu, dan memperbanyak baca. Kesimpulannya, diksi merupakan elemen penting yang menentukan kejelasan efektivitas dan profesionalisme dalam berbahasa. Pemahaman tentang kata baku, kata tidak baku, dan istilah serapan menjadi dasar pengembangan kemampuan komunikasi yang baik. Kata baku wajib digunakan dalam konteks resmi karena sudah sesuai standar bahasa Indonesia. Kata tidak baku sebaiknya hanya digunakan dalam situasi informal karena berpotensi menurunkan kredibilitas. Sementara istilah serapan memperkaya bahasa Indonesia dan dapat menjadi kata baku setelah disesuaikan dengan kaidah bahasa. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip diksi, penutur dapat menyampaikan pesan secara lebih tepat, efektif, dan mudah dipahami oleh audiens. Kemampuan ini sangat penting terutama dalam dunia akademik, profesional, maupun komunikasi publik. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.